transaksi antara Tiongkok dan Indonesia yang kini bisa menggunakan rupiah dan juga yuan. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi sedang disorot dunia internasional terkait misi kunjungannya ke Afrika. Jokowi resmi bertolak ke benua Afrika pada Minggu 20 Agustus 2023. Jokowi akan berkunjung ke 4 negara, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Ini merupakan kunjungan pertama Jokowi sebagai presiden ke kawasan Afrika. Presiden dan rombongan tidak berangkat dari Jakarta, melainkan dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Jokowi menjelaskan, Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang, sebab Indonesia merupakan penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok saat itu, dan spirit Bandung inilah yang melandasi kunjungan kerja Jokowi ke Afrika. Jokowi melanjutkan, Kenya dan Tanzania tahun lalu juga secara resmi membuka kedutaan besar di Jakarta. Hal itu menunjukkan komitmen kedua negara tersebut untuk terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Namun di balik kunjungan keempat negara Afrika, ada satu misi Jokowi yang kini banyak disorot media dan pengamat internasional. Pasalnya, Jokowi akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2023, di mana Rusia dan Cina adalah pelopornya. Selain Rusia dan Cina, saat ini BRICS beranggotakan Brasil, India, dan Afrika Selatan. Adapun salah satu agenda ekonomi BRICS adalah menggantikan dolar atau dedolarisasi sebagai mata uang perdagangan dunia. Inilah poin yang kini sedang dipantau internasional, khususnya negara Barat dan Amerika. Dalam pemberitaan terbaru Russia Today, dikatakan mata uang BRICS akan didukung emas. Hal ini berbeda dengan dolar yang bisa dicetak kapan saja, bahkan bisa dijadikan sebagai senjata ekonomi untuk menguasai dan menghancurkan suatu negara. William Binyang dalam bukunya Dragon Slayer Trading Strategy bahkan menyebut dolar sebagai golok pembunuh naga. Bukti dolar sebagai golok pembunuh yang digunakan semena-mena ini memang sudah banyak terjadi. Ayunan golok sakti Amerika ini pertama kali dirasakan Iran pada tahun 1979. Saat itu Iran mengalami revolusi dan mengambil alih aset-aset asing, terutama tambang minyak. Yang dilakukan Amerika saat itu adalah membekukan cadangan uang Iran yang disimpan dalam bentuk dolar, senilai 9 miliar dolar. Inilah senjata yang paling menakutkan dari Amerika, bukan bom atom, tapi golok pembunuh yang langsung menghantam piring nasi ekonomi suatu negara. Tak hanya itu, Gaddafi, pemimpin Libya juga digulingkan secara tragis pada tahun 2011. Selama berkuasa 42 tahun, dia dikenal sebagai pemimpin paling berani menentang hegemoni Barat. Sejak berkuasa, Gaddafi berani mengusir militer Amerika Serikat dan Inggris, sekaligus menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun yang membuat Amerika berang adalah ketika Muhammad Gaddafi mencanangkan pengganti dolar. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan kala itu menyebut Gaddafi sebagai anjing gila dari Timur Tengah. Hasilnya sudah bisa ditebak, malapetaka tak bisa dihindar. Gaddafi berhasil dibunuh massa tepat pada 20 Oktober 2011. Yang terbaru, Rusia pun mendapat sanksi ekonomi. Sebelum perang Rusia-Ukraina dimulai akhir Februari 2022 lalu, cadangan devisa Rusia mencapai 643 miliar dolar. Sekitar setengahnya ditempatkan di luar negeri dan dibekukan oleh Amerika dan sekutu. Sejumlah negara dinilai mulai meninggalkan penggunaan dolar dan beralih memakai mata uang lokal untuk transaksi internasional. Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 9-11 Mei 2023, Indonesia bahkan mendorong perluasan pemakaian mata uang lokal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing,
khususnya dolar Amerika Serikat. Pemanfaatan mata uang lokal akan dilakukan melalui kerjasama secara bilateral antar negara ASEAN. Rencana Rusia dan Cina untuk menggantikan dolar secara terbuka memang sudah terbaca sejak 29 Juli 2020. Saat itu, Reuters mengangkat berita yang mengejutkan tentang usaha Cina dan Rusia menggantikan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Meski begitu, nama mata uang baru yang diusulkan dalam BRICS belum sempat disebutkan. Tetapi, pembelian emas besar-besaran yang dilakukan Cina beberapa waktu terakhir disebut terkait mata uang baru tersebut. Inilah yang menjadi ketakutan terbesar Amerika dan sekutunya, termasuk menjadi alasan mengapa KTT BRICS di Afrika Selatan menjadi sorotan dunia. Bahkan, kehadiran Presiden Jokowi di Afrika digadang-gadang untuk ikut masuk menjadi anggota BRICS atau menjadi bagian dari geng Rusia-Cina tersebut. Jika memang benar akan bergabung, lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Indonesia perlu hati-hati bergabung dengan geng Rusia tersebut karena konsekuensi yang didapat tidaklah mudah. Benar bahwa kita harus merdeka dari jeratan dolar. Namun untuk bisa merdeka seutuhnya, tantangan nyata sudah ada di depan mata. Ancaman golok pembunuh naga sedang membayangi kita. Lantas, beranikah Presiden Jokowi untuk menjadi anggota BRICS dan siap untuk membuang dolar? Hasilnya dapat terjawab selama KTT yang akan berlangsung mulai esok, 22 Agustus sampai 24 Agustus 2023. Okay, thank you. Move. Yeah. Paus jagoan. Ini suster sudah 25 tahun di sini, Pak Presiden. Suster. Bapak Jokowi sehat-sehat, Bapak. Sehat semuanya, terima kasih. Namanya siapa? Alexander. Ini? Bos, dari kiri, bos. Halaman, bos.